Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Dwi Novitasari. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sistem perkemihan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah perkuliahan diharapkan Anda mahasiswa mampu mendeskripsikan bagaimana anatomi dari organ-organ di sistem perkemihan serta bagaimana fisiologinya, fungsi dari ginjal, fungsi dari nefron ya, serta kita akan mempelajari proses pembentukan urin dan proses miksi. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem perkemihan ini merupakan sistem di mana terjadi filtrasi atau penyaringan darah yang tadinya darah kaya akan sampah metabolik. Nah, ini disaring oleh ginjal sehingga darah dapat bersih, dapat bebas dari zat-zat yang tidak lagi akan kita gunakan, ya. Serta menyerap zat-zat yang masih dapat dipergunakan oleh tubuh. Untuk organ-organ penyusun dari sistem perkemihan, kita ketahui ada ginjal. Setelah ginjal ada saluran yang kecil ini adalah ureter. Ya, kemudian ini adalah penampung, namanya buli atau kandung kemih atau juga disebut sebagai vesika urinaria. Nah, yang ini adalah uretra, saluran uretra. Oke, jadi ada ginjal ini untuk menghasilkan urin, untuk memproduksi urin. Ureter itu adalah saluran ya, mengeluarkan dari kaliks mayor di ginjal menuju ke buli, menuju ke vesika urinaria. Vesika urinaria ini sebagai penampung urin. Kemudian ketika miksi akan dikeluarkan melalui namanya uretra, ya. Kalau kita lihat di sini ginjal, kalau kita belah itu ya, potong, ada bagian kortek itu adalah bagian kulit. Nah, ini adalah bagian kortek, bagian kulit. Kemudian yang dalam ini adalah bagian medula, bagian tengah. Di dalam medula, ya, dan kortek ini tersusun dari nefron. Nefron adalah unit fungsional terkecil dari ginjal. Jumlahnya 1 jutaan. Nah, nefron ini yang berfungsi sebagai filtrasi, kemudian reabsorpsi dan sekresi ya, mempertahankan banyak bisa homeostasis cairan elektrolit, kemudian tekanan darah, asam basa ya, ada banyak sekali dari fungsi nefron. Ya tadi utamanya sih untuk produksi urin. Nah, di bagian medula di ujung di sini ada kaliks minor, merupakan perkumpulan dari ductus coleductus ya. Nanti perkumpulan menjadi kaliks minor, nanti kaliks mayor, ini adalah renal pelvis. Di sini penampungan air sementara dari ginjal yang akan diturunkan. Yang akan keluar melalui saluran uretra menuju ke buli-buli, menuju ke vesika urinaria. Ini anatomi dari sistem perkemihan. Kita lihat bahwa ginjal kanan lebih rendah posisinya dibandingkan ginjal kiri. Kemudian masing-masing ginjal mempunyai kelenjar adrenal. Ya, ini juga berfungsi sebagai sistem endokrin. Kedua ginjal diperdarahi, ada arteri renalis. Arteri renalis kanan dan arteri renalis kiri. Darah yang keluar dari ginjal adalah vena renalis. Ada kanan dan ada kiri. Kemudian arteri renalis itu merupakan percabangan dari aorta abdominalis ya. Dari ginjal, produksi urin akan terkumpul di area pelvik yang lebih besar. Setelah dari collecting tubulus, ductus collecting akan berkumpul di muara,
yang namanya bagian pelvis. Nah, di bagian pelvis ini akan terhubung dengan saluran yang keluar dari ginjal menuju ke bladder yang disebut ureter. Ada ureter kanan dan juga ureter kiri. Semuanya akan bermuara ke bladder atau kandung kemih. Kandung kemih ini letaknya kalau pada wanita berada di bawah dari uterus, ya. Kemudian dari kandung kemih akan dikeluarkan urin melalui uretra. Jadi jalur pengeluaran urin, ginjal, ureter, kandung kemih, baru uretra. Kita ingat kembali di mana posisi ginjal. Ya, ginjal terletak retroperitoneal, jadi berada di belakang peritoneal dari rongga abdomen. Ada dua, kanan dan kiri, dan ini merupakan organ yang vital bagi manusia, yang fungsinya untuk banyak ya, ada fungsi endokrin, fungsi menjaga keseimbangan cairan elektrolit, produksi urin, dan sebagainya. Untuk anatomi ginjal, kita ingat ada dua ginjal kita punya, kira-kira masing-masing 150 gram beratnya. Ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri, karena ada hati. Jadi hati kan bentuknya agak segitiga dari kanan ya. Ada lobus dextra sebelah kanan yang besar sehingga dia mendesak posisi ginjal kanan agak lebih rendah. Ada pembungkusnya yaitu kapsula fibrosa, ini jaringan ikat. Ada bagian kortek, ada bagian medula, ya. Kortek adalah bagian luar yang berwarna coklat gelap, sedangkan bagian medula ini yang berisi banyak nefron berwarna lebih coklat terang, ini bagian dalam. Untuk ginjal sendiri ini terletak di dinding posterior abdomen, berarti berada di bagian belakang abdomen, di belakang peritoneum, lapisan pembungkus peritoneum, pada kedua sisi kanan dan kiri dari vertebra thoracalis. Posisi dari vertebra thoracalis yang ke-12 sampai vertebra bagian lumbal, ya, vertebra lumbalis ke-3. Bentuk anatomi ginjal sendiri seperti biji kacang polong gitu. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dibandingkan ginjal kiri posisinya, karena ginjal kanan terdesak oleh lobus hepar atau hepatis dextra bagian kanan, ya, sehingga ginjal kanan lebih turun dibandingkan ginjal yang kiri. Bagian medula, nah ini tadi ada bagian kortek, bagian medula, yang terakhir ada bagian pelvis. Bagian medula yang berbentuk kerucut disebut pelvis renalis. Ini yang akan terhubung dengan ureter, sehingga urin yang terbentuk dapat lewat menuju ke vesika urinaria. Di setiap ginjal terdapat kurang lebih ada 1 juta nefron per ginjal. Ini kita pelajari mana korteks, yaitu bagian luarnya. Kemudian ada pembungkusnya, yaitu renal fascia, ini adalah jaringan ikat. Di bagian dalamnya ada sedikit lapisan tipis, yaitu jaringan adiposa. Kemudian ada renal kapsul, ini adalah pembungkus ginjalnya. Kemudian ada berbagai pembuluh darah, ada arteri dengan percabangannya, kemudian kapiler, ya, ada juga vena dengan berbagai percabangannya. Di bagian medula, kemudian ada
kaliks minor, ada kaliks mayor. Nanti akan bermuaralah masing-masing kaliks mayor bertemu di bagian pelvis renalis. Coba dicari di mana pelvis renalis ya. Kemudian dari pelvis renalis akan keluar menuju ke ureter. Di bagian medula ada disebut istilah renal piramid. Kemudian ini tentang sistem peredaran darahnya nanti kita pelajari di slide berikutnya. Dilihat dulu ada arteri renalis. Ya, kemudian akan bercabang menjadi arteri yang lebih kecil. Ada interlobular arteri, arcuta arteri. Nanti masuk ke mana nih? Menjadi arteria afferent, glomerulus, arteria efferent. Ya, nanti jadi tubulus arteria. Sampai nanti kembali menjadi vena. Vena arcuta, vena interlobar dulu, vena arcuta, sehingga nanti menjadi pembuluh darah yang besar, vena renalis. Untuk organ ya, pasti ada kapsula fibrosa. Nah, ini juga membungkus ginjal ya. Ginjal terbungkus oleh kapsula fibrosa sehingga tidak menyebabkan friksi dengan organ-organ internal lainnya di intraabdomen. Kemudian bagian luar, bagian kulit ginjal, korteks renalis di bagian luar ini berwarna coklat gelap, dan bagian tengah dalam ini disebut sebagai medula renalis, ya, seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Ini warnanya coklat yang lebih terang. Bagian medula berbentuk kerucut, bagian bawah tadi ada kerucut, ini disebut sebagai piramida renalis. Puncak kerucut ini menghadap ke kaliks, mulai dari kaliks minor sampai ke kaliks mayor ya, yang merupakan terdiri dari lubang-lubang kecil yang disebut sebagai papilla renalis. Kemudian ada bagian hilum. Hilum itu bagian yang melengkung dalam ya, medial nih. Hilum adalah pinggir medial. Kan ginjal seperti kacang. Nah, ini bagian hilum ya. Ini kan gambar dari background ini adalah ginjal ya. Nah, ini adalah bagian hilum, bagian yang melengkung ya, bagian medialnya. Berbentuk konkav sebagai pintu masuk dari pembuluh darah, pembuluh limfe, kemudian ini ada pembuluh darah, kemudian ada pembuluh limfe sampai ke ureter. Ini adalah ureter serta juga syaraf. Kemudian untuk pelvis renalis ini berbentuk seperti corong. Pelvis ini daerah sini nih, pelvis nih ya. Kalau ini gambar ginjal ya, ini daerah sini nih pelvis. Berbentuk corong yang menerima urin yang telah diproduksi oleh ginjal. Kemudian ada kaliks mayor, kemudian ada kaliks minor ya. Sedangkan bagian unit terkecil dari ginjal adalah nefron. Kisarannya 1 juta per ginjal. Belajar tentang nefron. Nefron adalah unit fungsional dari ginjal. Dari nefron, ini terdiri bagian-bagian nefron. Ada glomerulus, kemudian ada tubulus proximal, lengkung Henle, tubulus distal, serta collecting tubulus atau tubulus pengumpul. Ada arteriola yang masuk ke dalam glomerular yang disebut, kalau masuk disebut arteriol afferent. Kemudian dia akan membuat lengkungan, membuat anyaman yang disebut sebagai glomerulus. Anyaman ini mempunyai kapsul. Namanya kapsula Bowman atau glomerular kapsul, yaitu kapsul yang membungkus glomerulus.
Dari anyaman ini, anyaman arteriol ini, atau yang kita sebut sebagai glomerulus, maka akan keluar pembuluh darah tersebut. Kalau keluar disebut sebagai arteriola efferent. Masuknya afferent, keluarnya efferent. Paham ya? Oke, dari arteriola efferent dia akan berjalan sepanjang tubulus. Nah, kita perhatikan dulu glomerulus. Glomerulus dengan kapsula Bowman-nya. Kapsula ini membungkus glomerulus. Fungsi utama dari glomerulus adalah untuk filtrasi. Kemudian setelah dari glomerulus, cairan plasma yang sudah difiltrasi akan ikuti saluran tubulus, ya. Pertama adalah tubulus proksimal. Setelah tubulus proksimal ada loop of Henle, tubulus Henle. Kemudian ada tubulus distal. Bagian akhir tubulus distal. Setelah tubulus distal masuk ke collecting ductus, ductus pengumpul. Ya, ini ductus yang lebih besar, rongga yang lebih besar. Pipa bukan rongga, pipa yang lebih besar. Kemudian nanti akan masuk ke papillary ductus. Jelas ya? Jadi apa saja bagian nefron? Ada glomerulus, ada tubulus proksimal, ada lengkung of Henle, ada tubulus distal, dan ductus pengumpul. Untuk komponen nefron ada 3. Yang pertama komponen vaskular. Komponen vaskular tadi kita lihat yang merah-merah ada arteriola afferent, arteriola efferent, dan kapiler peritubular. Untuk arteriola afferent ini yang masuk ke glomerulus, membawa darah ke glomerulus. Tadi glomerulus sendiri adalah anyaman-anyaman dari arteriola. Kalau arteriola efferent ini adalah kapiler yang memiliki filter penyaring protein dari plasma ke lobulus nefron. Jadi ini adalah pembuluh darah dari glomerulus keluar. Pembuluh darah yang keluar dari glomerulus. Untuk kapiler peritubular, ini mensuplai jaringan ginjal termasuk pertukaran dengan cairan di lumen tubulus. Jadi setelah dari arteriola efferent, kapiler itu akan mengelilingi berada di sekitar tubular, maka disebut sebagai kapiler peritubular. Komponen yang kedua yaitu komponen tubular. Ada kapsula Bowman, ada tubulus proksimal, lengkung of Henle, loop of Henle, kemudian ada tubulus distal dan tubulus atau ductus pengumpul. Kita pelajari. Tubulus Bowman, kapsula Bowman ya maaf. Ini mengumpulkan hasil filtrasi dari glomerulus. Hasil filtrasi tersebut akan akan menuju ke tubulus proksimal. Fungsinya untuk reabsorpsi, sekresi yang akan membentuk urin. Lengkung of Henle ini utamanya mempertahankan gradien osmotik yang penting dalam menjaga konsentrasi urin. Ada reabsorpsi, sekresi, ion-ion ya banyak terjadi di sini. Kemudian ada tubulus distal dan pengumpul.
ada reabsorpsi natrium. Di sini tubulus distal dipengaruhi oleh hormon. Ada hormon ADH, nanti kita pelajari. Ada antidiuretik hormon. Lokasi kerjanya yaitu di tubulus distal. Untuk apa? Nah, tubulus distal fungsinya untuk reabsorpsi natrium, H2O, sekresi kalium, hidrogen. Cairan yang keluar dari duktus pengumpul disebut urin. Ini yang akan masuk ke pelvis renalis. Komponen yang ketiga, yang terakhir, tadi kita sudah belajar komponen nefron apa saja. Ada komponen vaskuler, ada komponen tubular, dan ini adalah kombinasi, yaitu komponen vaskuler atau tubular. Ada yang disebut aparatus juxtaglomerular. Aparatus juxtaglomerular ini berada di area antara kapsula Bowman dan arteriola afferent. Ini memproduksi substansi yang dapat mengontrol fungsi ginjal. Untuk glomerulus nephron ini bentuknya kan seperti bola ya. Kemudian nanti dikelilingi oleh kapsula Bowman. Nah, glomerulus ini merupakan bola seperti gulungan benang. Nah, benang itu adalah kapiler. Bola kapiler dari arteriol afferent ini yang bersatu, kemudian nanti akan keluar menjadi arteriola efferent. Ini ya. Jadi dari arteriola afferent kemudian akan membulat. Ya, ini untuk memperluas penampang penyaringan. Kemudian dia akan keluar sebagai arteriola efferent. Nah, gulungan dari kapiler ini adalah glomerulus. Fungsinya utamanya sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat terlarut. Ya, bisa hormon, bisa protein, albumin, bisa glukosa, elektrolit ya, seluruh zat yang terlarut di dalam darah. Ini adalah penampang dari kapsula Bowman, sedangkan ini adalah kapilernya. Ini sedikit diambil dari, sedikit diambil dari gulungan bola kapiler ini. Kalau kita lihat begini, ini adalah gulungannya, ya kita ambil satu lapis dari kapiler. Di kapiler pembuluh darah itu ada sel endotel, ini sel dinding pembuluh darah. Ada bagian porus yang bisa dilewati oleh plasma, cairan dan zat terlarutnya, bisa melewati membran basement, kemudian dia akan disaring, ya disaring di glomerulus kapsula Bowman ini. Nah, ya, jadi ini alur penyaringannya dari kapiler glomerular, kemudian ke basement membran, kemudian ke kapsula Bowman. Kita pelajari perbagian-bagian dari nefron. Yang pertama, glomerulus. Ini merupakan unit kapiler, ya, ini adalah pembuluh darah ya, yang disusun dari tubulus membentuk kapsula Bowman. Mempunyai pembuluh darah arteriola afferent yang membawa darah masuk ke glomerulus. Dan pembuluh darah arteriola efferent yang membawa darah keluar glomerulus. Pembuluh darah arteriola efferent bercabang menjadi kapiler peritubulus yang memperdarahi tubulus. Nah, ini tadi ya, sudah kita singgung di awal bahwa arteriola efferent akan menjadi kapiler peritubulus. Fungsi dari kapsula Bowman nephron ini merupakan bagian dari tubulus yang melengkapi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang akan disaring, yang akan difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Kemudian ada tubulus nephron, ini ada
bagian-bagiannya, bagian proksimal yang dekat dengan glomerulus, kemudian yang letter U ini adalah ansa Henle, kemudian bagian yang jauh distal ini yang nanti akan berhubungan dengan ductus, ya, collecting ductus. Nah, di bagian proksimal ini fungsinya untuk mereabsorpsi cairan dari tubuli dan mensekresi ke dalam cairan tubuh. Sedangkan ansa Henle-nya ini adalah lengkung yang berfungsi mereabsorpsi bahan-bahan dari tubulus dan bisa mensekresikan bahan-bahan ke dalam tubulus. Ya, jadi ada aliran dua arah gitu. Kalau dia menuju ke pembuluh darah kembali, dia akan reabsorpsi. Dari pembuluh darah menuju ke tubulus, dia akan sekresi. Selain itu, berperan penting dalam mekanisme konsentrasi dan dilusi dari urin. Sedangkan untuk tubulus distal ini fungsinya reabsorpsi dan sekresi zat-zat tertentu. Jadi setelah tadi kita melakukan filtrasi di glomerulus, maka di bagian sepanjang tubulus, saluran ya, tubulus itu saluran yang kecil gitu. Itu ada proses reabsorpsi juga proses sekresi di sepanjang tubulus. Ada spesifikasi masing-masing nanti kita bicarakan. Untuk ductus pengumpul atau collectifus ductus, ini adalah suatu ductus pengumpul, dia juga pipa yang lebih besar daripada tubulus, ya. Fungsinya mengumpulkan, menerima cairan dari setiap 8 nefron yang lain. Ya, nefron ada 8 berkumpul, tubulus distalnya nanti akan bercabang-cabang masuk ke ductus pengumpul. Setiap ductus pengumpul terbenam di dalam medula untuk mengosongkan cairannya. Dalam hal ini adalah urin masuk ke pelvis ginjal, pelvis yang bagian sini, ya. Sehingga nanti setelah dari pelvis bisa dialirkan melalui ureter. Kita pelajari bagaimana aliran cairan di dalam nefron. Cairan plasma ya, yang masuk ke glomerular akan masuk ke kapsula glomerular, kemudian akan terkumpul menuju tubulus proksimal. Setelahnya dari tubulus proksimal dia akan turun mengikuti lengkung Henle. Kemudian naik ya dari lengkung Henle menuju ke tubulus distal. Setelah dari tubulus distal, dia akan terkumpul di collecting tubulus. Masuk ke collecting tubulus. Dari collecting tubulus nanti masuk ke calyx. Namanya calyx minor. Setelah calyx minor, ke bagian yang lebih besar, calyx mayor, baru pelvis. Ketika cairan itu sudah di pelvis keluar ke ureter, maka itu disebut sebagai urin. Ini adalah animasi ya dari fungsi nefron. Nefron itu tidak lurus seperti ini ya. Tadi sudah kita lihat nefron. Ini adalah glomerulusnya, kemudian ada tubulus proksimal, kemudian di ansa Henle-nya melengkung, kemudian tubulus distal. Nah, ini kita luruskan supaya kita lebih mudah mempelajari apa ya fungsi nefron. Nah, ingat tadi ketika ada pembuluh darah yang masuk ke dalam glomerular membentuk bola, ya, bola-bola kapiler, ini disebut arteriola afferent. Kemudian dia akan berpilin-pilin membentuk bola tadi kapiler, disebut sebagai glomerulus. Kemudian ini adalah kapsul dari glomerulus atau disebut sebagai kapsula Bowman. Pilinan bola kapiler tadi akan keluar dari glomerulus menjadi kita sebut sebagai arteriola afferent. Arteriola afferent ini akan terus berada di dekat tubulusnya, ya, tubulus nefron. Ini disebut sebagai peritubular kapiler karena dia peri, dekat
dekat tubulus ya. Fungsinya apa? Dia berdekatan dengan tubulus nefron. Ini ada proses reabsorpsi dan proses sekresi. Kalau tadi di glomerulus itu fungsinya untuk filtrasi. Filtrasi itu dari pembuluh darah, nih yang merah pembuluh darah menuju ke nefron. Ya, ini proses filtrasi. Ya, cairan, elektrolit, ya, protein, glukosa, hormon, ya, ataupun sampah metabolik, ya, ureum gitu, kreatinin, ya, sampah metabolik. Semuanya difiltrasi. Kemudian dari yang sudah difiltrasi ini ada dong zat yang masih perlu kita gunakan lagi. Ya, glukosa itu ikut difiltrasi, tetapi glukosa itu harus masuk kembali seluruhnya ke dalam kapiler. Nah, ini adalah contoh dari reabsorpsi. Apa saja yang direabsorpsi? Contohnya adalah glukosa harus kembali. Ya, glukosa tidak boleh berada di urin. Kalau ada glukosa di urin, indikasi pasiennya mengalami diabetes. Nah, contoh begitu. Itu adalah proses reabsorpsi dari zat yang sudah difiltrasi dan masuk ke dalam tubulus nefron, harus dikembalikan ke pembuluh darah. Ini adalah proses reabsorpsi. Atau proses sekresi. Ya, kita kelebihan ion H+ itu ya. Kita kelebihan ion hidrogen, kita buang lewat urin. Nih, kita buang lewat urin. Nah, itu adalah disebut sebagai sekresi. Paham nggih? Reabsorpsi adalah dari nefron ke kapiler, sekresi dari kapiler menuju ke tubulus nefron. Nah, kalau sudah seperti ini adalah disebut urin kalau sudah melalui 3 tahapan ini. Filtrasi, kemudian ada tahapan reabsorpsi dan tahapan sekresi. Maka cairan ini disebut sebagai cairan urin. Ya, ini adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah belum kita saring. Nah, yang ini yang dari peritubular kapiler ini adalah darah yang sudah oke, sudah tidak ada sampah metabolik. Kita pelajari fungsi dari glomerulus yaitu filtrasi. Ini fungsi secara garis besar fungsi dari nefron ya. Ada filtrasi. Di bagian atas itu adalah kapiler, lumen kapiler, glomerulus. Sedangkan di bagian bawah adalah kapsulanya. Jadi menempelnya yang tadi dari anyaman kapiler. Nah, ini anyaman inilah yang bagian atas. Yang bagian bawahnya adalah kapsula Bowman-nya. Paham ya? Nah, di lumen kapiler itu dinding-dindingnya kan terdiri dari sel endotelial, selapis. Di antara sel endotelial ini ada porus, ada por, ada pori-pori. Namanya disebut pori-pori kapiler. Inilah tempat untuk melakukan filtrasi ya dari porus ini. Pertama, plasma dari lumen pembuluh darah kapiler akan masuk melalui porus kapiler, kemudian melewati basement membran. Dari basement membran dia akan menuju ke kapsula Bowman, ya, di antara celah-celah dari podosit. Filtrasi glomerulus ya dipengaruhi kontraksi ataupun dilatasi dari pembuluh darah. Ketika ada vasokonstriksi dari pembuluh darah yang masuk ke glomerulus, jadi ada vasokonstriksi arteriola aferen, pembuluh darahnya menyempit, maka volume plasma yang masuk ke glomerulus juga menyempit. Ya, net filtrasinya akan juga menurun. Jadi glomerulus filtrasi rate-nya akan menurun. Karena apa? Suplai pembuluh darah, suplai cairan darah dari arteriola aferen sedikit. Nah, ketika terjadi vasodilatasi,
Jadi, arteriola aferennya melakukan vasodilatasi, bisa dibayangkan volume plasma yang masuk ke glomerulus juga akan banyak. Ya, jadi tekanan darah di kapiler glomerulus akan meningkat, maka net filtrasi juga akan meningkat. Filtrasi glomerulus akan meningkat. Berikutnya fungsi nefron yang kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi terjadi di tubular, ya. Ada lumen tubular, kemudian ada yang sebelah tengah ini adalah lumen tubularnya. Bagian yang biru itu adalah cairan intersisial, ya. Nah, yang kanan ini adalah kapiler peritubular. Dari mana kapiler peritubular? Ini tadi yang percabangan setelah arteriola eferen, ya. Dia akan bercabang-cabang menjadi kapiler peritubular, kapiler yang berada di dekat tubular, maka disebut peritubular kapileri. Bagaimana proses reabsorpsinya? Tadi ada cairan yang sudah difiltrasi di glomerulus. Selanjutnya akan ditransfer turun ke tubular. Ya, ada cairan yang terfiltrasi disebut filtrate di lumen tubular. Tubular sendiri mempunyai sel epitel tubular. Ya, sel epitel 1, 2, 3 dan seterusnya. Mereka adalah sel epitel selapis. Di antara sel epitel ada tight junction. Tight junction ini tidak bisa dilewati. Jadi itu adalah taut erat sehingga tidak bisa dilewati. Tidak bisa digunakan sebagai komunikasi antar sel satu dengan sel tetangganya. Jadi dari mana reabsorpsinya? Melewati kapiler, melewati sel epitelialnya. Ya. Jadi cairan yang sudah terfiltrasi, substansi yang sudah terfiltrasi dari glomerulus akan melewati membran sel dari sel epitelial, menuju ke sitoplasmanya, kemudian menuju ke membran basolateralnya. Membran basolateral ini yang berhubungan dengan cairan intersisial. Setelah lolos dari membran basolateralnya, dia berada di cairan intersisial, kemudian masuk melewati sel epitelial dari peritubular kapiler. Akhirnya dia berada di plasma. Akhirnya dia berada di dalam pembuluh darah. Ada fase 1, 2, 3, 4, 5. 1, dia melewati sel membran bagian luminal. Yang kedua, dia berada di sitoplasma sel. Ketiga, dia melewati membran sel basolateral. Setelahnya dia berada di cairan intersisial dan akhirnya masuk melalui dinding membran sel epitelial dari kapiler. Paham ya? Contoh dari fungsi itu ada absorpsi, reabsorpsi natrium. Jadi dari lumen tubular, natrium akan melalui yang namanya channel natrium atau juga co-transport carrier. Dari channel natrium, ini channel yang spesifik terhadap natrium, natrium akan menuju ke dalam sitoplasma dari sel tubular. Ingat, itu tadi adalah membran luminalnya. Setelah sampai ke sitoplasma, dia akan keluar melalui menembus membran basolateralnya. Ada pintunya lagi, yaitu natrium kalium pump basolateral. Pintu ini mempertukarkan antara natrium dengan kalium. Natriumnya keluar menuju ke cairan intersisial, sedangkan kaliumnya masuk ke dalam sel tubularnya. Jadi ini dua arah ya, antiporter namanya.
tidak usah dibingungkan. Jadi intinya dia melewati pintu yang namanya natrium kalium PAM basolateral. Setelah natriumnya masuk di cairan interstisial, maka dia akan menembus masuk lagi ke kapileri peritubular. Ya, menembus sel endotel yang ada di kapileri peritubular. Akhirnya dia sampai ke pembuluh darah kapiler. Fungsi yang ketiga dari nefron yaitu sekresi tubular. Contohnya adalah sekresi kalium. Kalau tadi natrium dari lumen dibawa ke kapiler, ini contohnya sekresi kalium akan dibuang ke urin. Jadi dari kapiler kebalikan natrium. Kapiler, kalium yang ada di kapiler akan dibuang ke lumen untuk dialirkan via urin. Kalium akan menembus kapiler peritubular, masuk ke cairan interstisial, dia bertukar antiporter dengan natrium melalui pintu apa tadi? Natrium kalium PAM. Jadi dia butuh ATP. Ini teraktivasi karena ada fosforilasi. Setelah kalium menembus dari membran basolateral masuk ke sitoplasma dari sel tubular, kemudian dia akan melewati pintu spesifik untuk menembus membran sel luminal. Jadi melalui pintu yang disebut kalium channel. Setelah menembus kalium channel baru berada di lumen. Disekresikan kalium ini akan keluar bersama urin. Ini terlihat rangkuman ya. Substansi-substansi apa saja yang difiltrasi di glomerulus serta direabsorpsi dan diekskresi sepanjang tubulus ya, dalam perharinya. Di sini terlihat ada air, kemudian ada klorida, natrium, bikarbonat ya. Ini untuk menjaga keseimbangan asam basa, kemudian glukosa, sampah metabolik ada urea, kemudian ada potasium. Ini natrium, potasium ini menjaga keseimbangan cairan elektrolit, tekanan darah. Kemudian ada asam urat sebagai produk metabolisme dari protein serta kreatinin. Ini adalah sampah metabolik ya. Di sini terlihat dengan asumsi air yang masuk ke dalam ginjal itu selama 24 jam ada 180 liter. Dia akan mayoritas direabsorpsi karena kita urinnya paling hanya 1-2 liter per hari. Oke. Kemudian ini dari klorida, natrium, bikarbonat ya. Dari yang terfiltrasi mayoritas juga akan direabsorpsi karena yang diekskresikan di urin itu sedikit, kecuali apa yang spesifik di sini dilihat glukos, ada glukosa, itu semua masuk terfiltrasi dan semuanya direabsorpsi. Okay? Jadi glukosa terfiltrasi, kemudian semuanya akan direabsorpsi kembali. Jadi tidak ada glukosa di urin. Begitu nggih? Kemudian untuk urea, ini sampah-sampah metabolik, ada urea, ya, kemudian ada kreatinin, ini mayoritas akan dibuang. Bahkan kreatinin ini harus clear. Ya, kalau kreatinin yang terfiltrasi 1,6 gram, maka dia seluruhnya harus diekskresikan ke urin. Ya, tidak ada yang direabsorpsi. Kemudian urea juga demikian, mayoritas diekskresi ini. 54 gram yang diekskresikan 30 gram bahkan bisa lebih. Ini skematik lagi mana fokusnya yang direabsorpsi, yang disekresi di masing-masing tubulus. Baik ini adalah tubulus proksimal di ansa Henle, kemudian ada di distal ya.
Kemudian ada distal yang bagian early, bagian awal, serta distal yang bagian akhir ya. Oke, kita pelajari. Pertama kan masuk darah dari arteriola aferen masuk ke dalam gulungan glomerulus. Fungsi utama glomerulus apa tadi? Yaitu filtrasi. Ya, filtrasi normalnya 125 ml per menit. Ini GFR yang normal ya. Di sini rentangnya 105 sampai 125. Kemudian apa saja yang difiltrasi? Ada air dan seluruh yang solut, yang terlarut di dalam air, kecuali protein. Saya ralat ya. Protein tidak ikut difiltrasi karena protein ini molekulnya besar. Yang masuk ke filtrasi adalah unit asam amino. Ini saya ralat nggih. Kemudian ada ionnya tadi ada potasium, natrium, klorida ya, bikarbonat juga. Nah, ada glukosa. Kemudian sampah metaboliknya ada kreatinin ya, urea, asam urat gitu. Next, setelah dari glomerulus, apa saja yang difiltrasi kecuali apa tadi? Kecuali protein, karena molekul protein itu tidak bisa ya, dia lolos melalui pori yang ada di antara sel endotelial dari kapiler glomerulus. Kemudian berikutnya di bagian tubulus proksimal, tubulus yang dekat dengan glomerulus yang direabsorpsi ya, paling banyak ini harus bersih glukosa, asam amino juga harus kembali 100% ya. Mereka memang terfiltrasi karena mereka kecil, tetapi mereka harus semuanya kembali ke pembuluh darah ya, ke peritubular arteri. Mereka harus kembali ke pembuluh darah, glukosa dan asam amino. Kemudian juga ada mayoritas air di sini, natrium, kalium. Ya, juga ada ini HCO3-. Ini adalah ion bikarbonat, sampai 90% pun dia harus direabsorpsi. Apa yang disekresi di tubulus proksimal? Ada hidrogen, amonia, urea, dan kreatinin. Ya, ini variasi sekresinya. Next, berikutnya, jadi ingat ya, yang utama direabsorpsi di tubulus proksimal adalah glukos, ya, ada glukosa dan asam amino, serta dalam jumlah yang besar adalah air, natrium, dan kalium, serta ion bikarbonat, HCO3-. Next, lanjut. Di loop Ansa-Henle, ya. Di sini karena sudah banyak yang direabsorpsi, maka di sini meneruskan. Ya, ada air, ada natrium, ya, ada air, ada elektrolit, ya. Sekresinya juga urea, ya. Ini semakin membersihkan, ya. Kemudian di bagian ini tubulus distal, bagian awal ya, early part of distal convoluted tubulus. Jadi di tubulus distal bagian depan, bagian awal ya, dia masih juga di reabsorpsi air, natrium, kalium, klorida ya, dan kalsium. Nah, kalsium ini dia disekresi di sini karena ada direabsorpsi di sini karena ada pengaruh dari hormon paratiroid. Jadi hormon-hormon yang bisa menstimulasi nefron itu bekerjanya di tubulus distal. Mereka tidak bekerja di tubulus proksimal, tidak bekerja di tubulus, tidak bekerja di Ansa-Henle. Fokusnya mereka bekerja di tubulus distal. Ada hormon paratiroid, ada hormon vasopresin atau antidiuretik hormon. Ini mereka bekerja di tubulus distal. Ingat jadi di tubulus distal memiliki reseptor ya untuk mereka bekerja. Sesuai fungsinya masing-masing.
Nah, kalau paratiroid ini kan menjaga homeostasis dari kalsium. Kemudian kalau antidiuretik hormon dia akan antidiuretik dia akan mereabsorpsi cairan lebih banyak ya. Oke, next. Berikutnya di bagian tubulus distal akhir ya, last part of distal convoluted tubulus and collecting duct. Jadi sudah mendekati ductus pengumpul. Reabsorpsinya semakin sedikit, dia ada urea dan natrium, kemudian ion bikarbonat, kemudian ada urea. Sekresinya ada kalium, ada hidrogen. Oke. Itu secara spesifik intinya ya yang bekerja keras ya tubulus proksimal ya, karena dia barusan terfiltrasi, bekerja keras, semakin ke sini semakin kecil kan jumlah dari air maupun zat yang terlarut. Ini merupakan aliran darah di ginjal. Kita mulai dari arteri renalis hingga sampai keluar menjadi vena renalis. Pertama, arteri renalis masuk ke dalam ginjal akan menjadi lebih kecil, disebut arteri segmental. Mengecil lagi menjadi arteri interlobar, kemudian arteri arcuta, ini yang mengelilingi medula. Dari arteri arcuta akan masuk ke glomerulus melalui arteriola afferent. Dari arteriola afferent akan membentuk jaringan, membentuk simpul-simpul sehingga menjadi kapiler glomerulus. Disinilah lokasi terjadinya pertukaran antara kapiler dengan kapsula Bowman. Jadi nanti akan ada proses filtrasi. Darah yang sudah terfiltrasi akan keluar dari glomerulus menjadi arteriola efferent. Setelahnya arteriola efferent akan mengikuti tubular menjadi kapiler peritubular. Di sini bisa terjadi reabsorpsi, ya, sekresi. Nah, dari kapiler peritubular dengan tubularnya, mulai dari tubulus distal, proksimal, lengkung of Henle, kemudian sampai ke tubulus distal. Setelah menjadi kapiler peritubular, terjadi sekresi dan reabsorpsi, akan kembali ke jantung. Ya, pertama menjadi vena interlobular, setelahnya vena arcuta, membesar lagi menjadi vena interlobar, dan keluar dari ginjal membentuk vena renalis. Untuk jalur pembuangan urin, ya bagaimana urin terbentuk? Tadi di awal sudah kita pelajari proses pembentukan urin dari filtrasi, kemudian ada reabsorpsi dan sekresi. Nah, bagaimana jalur pembuangan urinnya? Pertama, setelah urin terproduksi dari nefron, masuknya ke collecting ductus, jadi di ductus pengumpul. Kemudian masuk ke calyx minor. Ya, dari banyak collecting ductus masuk ke calyx minor. Membesar lagi menjadi calyx mayor. Kemudian pelvis renalis. Setelah pelvis renalis keluar melalui ureter, bladder, dan terakhir uretra. Itu jalur pembuangan urin. Berikutnya kita bahas tentang fungsi ginjal. Apa saja fungsinya? Ada pembuangan non-protein, nitrogen kompon, atau pembuangan NPN. Kemudian ada pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta asam basa. Ingat kembali bahwa fungsi ginjal mengatur kalau ada kelebihan plasma, volume plasma, maka air akan dibuang melalui urin. Kalau kita dehidrasi, maka urin akan menjadi sedikit. Juga mengikuti keseimbangan elektrolit ya. Untuk pengaturan keseimbangan asam basa, ingat kembali
ginjal mengatur ion bikarbonat, ya. Serta fungsi endokrin, ginjal mengeluarkan hormon, salah satunya ada hormon yang mengatur hematopoiesis, yaitu proses pembentukan sel darah, terutama eritropoiesis, yaitu proses pembentukan sel darah merah. Karena ginjal bisa memproduksi hormon namanya eritropoietin. Ya, kita bisa bahas lebih lanjut. Pertama, fungsi pembuangan non-protein nitrogen compound atau NPN, yaitu NPM adalah sisa hasil metabolisme tubuh dari asam nukleat, asam amino, dan protein. 3 zat hasil ekskresinya yaitu urea, kreatinin, dan asam urat. Ini saya jelaskan bahwa asam nukleat itu ketika didegradasi, hasilnya adalah basenya, yaitu base purin dan pirimidin. Untuk base pirimidin, kalau didegradasi lebih kecil lagi, hasilnya adalah asam amino, kemudian H2O dan CO2. Dia sifatnya lebih mudah larut. Ada perombakan asam amino, perombakan protein, ya. Nah, kalau yang base purin, kalau didegradasi lebih lanjut, hasilnya adalah urea. Hasilnya adalah asam urat. Ya, ini yang tidak mudah larut. Urea adalah hasil katabolisme dari protein, ya. Kreatinin adalah hasil katabolisme dari kreatin. Kemudian bisa berfungsi sebagai pengatur keseimbangan air. Fungsi ini diregulasi oleh hormon ADH, yaitu hormon antidiuretik hormon. Di mana disekresinya? Disekresi di hipotalamus posterior, tetapi targetnya di tubulus distal. Fungsi dari hormon ini kita lihat pada slide berikutnya ya. Untuk fungsi pengatur keseimbangan air, ya, jadi ketika terjadi peningkatan osmolalitas plasma, berarti ada penurunan volume cairan intravaskuler. Maka ini akan menstimulasi sekresi ADH. Selanjutnya, ADH akan meningkatkan permeabilitas dari tubulus distal dan ductus collectivus, sehingga terjadi reabsorpsi. Urinnya akan menjadi lebih pekat, lebih sedikit. Jadi intinya, ketika ada peningkatan osmolalitas atau ini sama dengan penurunan volume plasma, maka kita mensekresi hormon antidiuretik hormon. Jelas dari namanya, antidiuretik berarti menghambat diuresis, menghambat pengeluaran urin. Kenapa? Karena volume plasma sudah turun. Kalau kita tidak hambat, ini volume plasma kita semakin turun. Ya, sehingga ADH akan menstimulasi tubulus distal untuk mereabsorpsi, untuk menarik kembali cairan ke plasma. Ya, sehingga urinnya yang diproduksi menjadi sedikit. Tetapi efek ke plasma apa? Peningkatan volume cairan di plasma. Ini upaya untuk menjaga tekanan darah juga. Pada akhirnya tidak hanya menjaga keseimbangan air dan osmolalitas. Pada keadaan haus, ADH akan disekresikan untuk meningkatkan reabsorpsi air. Sedangkan pada keadaan dehidrasi, tubulus ginjal akan memaksimalkan reabsorpsi. Ingat, kondisi haus, kondisi dehidrasi, volume plasma turun. Maka tugas ginjal harus menghemat air, jangan dikeluarkan. Ya, supaya cairan di dalam tubuh tetap seimbang. Tubulus ginjal akan memaksimalkan reabsorpsi air sehingga dihasilkan urin yang sedikit dan sangat pekat. Sebaliknya, pada kondisi cairan berlebihan akan dihasilkan banyak urin dan encer dengan osmolalitas yang rendah. Paham ya? Ketika cairan di plasma berlebih, buang, karena itu akan memperberat kerja jantung, meningkatkan tekanan darah. Kita harus buang lewat mana? Urin.
Ya, ADH gimana? Dihambat produksinya. Ini lagi nggak dibutuhkan ADH ketika kita sedang kelebihan cairan. Buang urinnya sehingga osmolalitas akan menurun. Nah, ini adalah kinerja, mudah ya memahami kinerja ADH, antidiuretik hormon, atau terkadang disebut sebagai vasopresin, itu sama saja. Vasopresin atau antidiuretik hormon. Tadi ADH disekresi, setelah disekresi dia ditransportasikan melalui pembuluh darah sampai ke ginjal lewat pembuluh darah peritubular. Lokasi kerjanya adalah di tubulus distal. Jadi ketika vasopresin keluar dari kapiler, kemudian dia menempel, nomor 1 itu adalah menempel pada reseptornya, maka akan terjadi peristiwa penting di dalam sel dari dinding tubulus distal. Ada peristiwa apa di sini setelah menempelnya vasopresin pada reseptornya? Yaitu ada aktivasi ATP, adenosin trifosfat, AMP menjadi CAMP, menjadi siklik adenosin monoposfat. Itu adalah second messenger supaya pintu-pintu H2O yang ada di membran luminal itu terbuka agar cairan yang ada di tubulus itu masuk ke dalam sel, kemudian nanti masuk ke dalam kapiler melalui pintu yang lainnya di basolateral membran. Ingat, nomor 1, menempelnya vasopresin pada reseptor. Nomor 2, aktivasi CAMP, ini second messengernya. Nomor 3, yaitu membukanya channel air, membukanya pintu air. Nomor 4, masuknya air ke dalam sel di dinding tubulus distal. Setelah masuk ngapain? Dikembalikan ke kapiler. Nomor 5, yang tadinya air dari tubulus masuk ke sel, kita bawa ke dalam kapiler melalui channel yang ada di membran basolateral. Difahami lagi ya. Untuk pengaturan keseimbangan elektrolit, ada beberapa elektrolit yang diatur, yaitu natrium, kalium, klorida, fosfat, kalsium, dan magnesium. Untuk pengaturan keseimbangan asam basa, sisa metabolisme tubuh bersifat asam. Ya, seperti asam karbonat, asam laktat, keton, dan lainnya itu harus dieskresikan. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa melalui pengaturan ion bikarbonat dan pembuangan sisa metabolisme yang bersifat asam. Ion bikarbonat ini pembawa basa. Jadi, ginjal akan menahan atau mengeluarkan ion bikarbonat yang membawa sifat basa. Kemudian untuk fungsi endokrin, ginjal juga mempunyai fungsi karena dia mampu mensekresi 1, renin. Renin untuk apa? Aktivasi angiotensinogen menjadi angiotensin. Jadi renin akan diproduksi ketika terjadi penurunan tekanan darah. Paham ya? Ingat lagi sistem RAA. Renin, angiotensin, aldosteron. Kemudian, tadi di awal sudah saya singgung, eritropoetin. Ini adalah hormon pertumbuhan untuk proses pembentukan eritrosit atau eritropoesis. Ya, hormonnya nggak jauh namanya. Dari proses eritropoesis, hormonnya adalah eritropoetin. Ini diproduksi oleh ginjal. Kemudian ada produksi, ini derivat kolesterol yaitu 1,25 dihidroksivitamin atau 1,25 dihidroksikolesterol. Ini adalah vitamin D3 yang akan disimpan di bawah kulit.
teraktivasi menjadi vitamin D yang potensial ketika ada peristiwa bantuan dari ultraviolet ketika kita berjemur. Ginjal juga memproduksi prostaglandin. Prostaglandin ini sensitif terhadap ketika ada nyeri, ya. Prostaglandin akan diproduksi. Dari fungsi endokrin yang bisa dilakukan oleh ginjal, yaitu tadi memproduksi renin, ya. Ginjal memproduksi renin, di mana ini gambarnya dari sini saja. Ginjal memproduksi renin ini adalah enzim yang bisa merubah angiotensinogen, yaitu bakal angiotensin. Angiotensin sendiri ini diproduksi oleh liver, oleh hepar. Pengubahan angiotensinogen ini akan dirubah oleh renin menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 dia belum bekerja dengan baik, belum aktif, ya. Dia perlu dirubah menjadi angiotensin 2. Hormon yang membantu konversi, ya, angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 adalah ACE, angiotensin converting enzyme. ACE ini diproduksi oleh paru-paru. Nah, kemudian setelah menjadi angiotensin 2, maka ini menjadi hormon yang potensial. Fungsi utamanya, ya, dia sebagai vasokonstriktor. Jadi sistem renin angiotensin aldosteron sistem ini, RAAS ini akan bekerja ketika kita mengalami penurunan volume plasma atau penurunan tekanan darah. Sebab apa? Bisa karena diuresis, bisa karena perdarahan atau dehidrasi berat, ya. Hal-hal yang menurunkan tekanan darah dan volume plasma. Nah, angiotensin 2 dia tadi fungsi utamanya adalah untuk vasokonstriksi pembuluh darah. Dengan vasokonstriksi nanti akan meningkatkan tekanan darah. Fungsi lainnya bisa kita lihat, dia akan men-trigger korteks adrenal. Ini korteks adrenal, jadi ada kelenjar adrenal yang menempel di ginjal, ya. Di sini akan memproduksi bagian korteks adrenal ini, bagian kulit gitu, ya. Ada juga medula adrenal. Itu hormon yang disekresikan akan berbeda. Nah, di bagian korteks adrenal akan mensekresikan hormon, yaitu namanya hormon aldosteron. Fungsi dari hormon aldosteron ini adalah retensi natrium. Kemudian dengan adanya retensi natrium, maka angiotensin juga berpotensi untuk mereabsorpsi natrium dan klorida dari di sepanjang tubular, serta mengupayakan ekskresi kalium. Dengan adanya retensi dari natrium, maka H2O akan ikut retensi. Ingat, mereka itu water love natrium, natrium love water, ya. Begitu natrium direabsorpsi, ya H2O-nya pun juga akan direabsorpsi, akan diretensi, akan dicegah untuk keluar menjadi urin. Angiotensin 2 juga men-trigger aktivitas dari sistem saraf simpatetik. Selanjutnya, angiotensin 2 men-trigger dari lobus hipofisis, ya, lobus hipofisis posterior. Ini untuk mensekresi ADH, antidiuretik hormon. Ya, ada yang menyebutnya sebagai ADH, ada yang menyebutnya sebagai vasopresin, sama saja. Mereka bekerja ADH dan aldosteron di tubulus distal nefron,
Kalau aldosteron dia fungsi utamanya adalah retensi natrium, kalau ADH dia utamanya adalah absorpsi H2O. Klop, jadi kerjanya sinergis. Ya, kerjanya sinergis. Nih, aldosteron dia reabsorpsi, mengambil natrium, kemudian diikuti klorida, kemudian ada H2O, serta mengeluarkan kalium. Sedangkan fungsi dari ADH, antidiuretik hormon, dia mereabsorpsi H2O dari tubulus, ini dari tubulus menuju ke arteri peritubulus. Sehingga pada akhirnya sistem renin-angiotensin sistem ini adalah meretensi air dan garam, retensi air, H2O, dan natrium, menyebabkan volume plasma meningkat, ya, sehingga tekanan darah akan meningkat. Diagram skematik lainnya, ini juga sangat jelas diagramnya. Trigger dari aktivasi sistem RAAS ini adalah ada penurunan dari konsentrasi NaCl, ada penurunan volume ekstraseluler fluid, cairan ekstraseluler, dalam hal ini maknanya ada di pembuluh darah, kemudian ada penurunan tekanan arterial, ya, akan men-trigger liver untuk tadi, ya, hati untuk memproduksi angiotensinogen. Oleh ginjal akan memproduksi renin. Pengubahan angiotensinogen oleh renin menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 tidak bekerja potensial. Yang potensial ada angiotensin 2. Dibantu siapa enzimnya? Oleh enzim ACE, angiotensin converting enzyme, di mana ACE ini diproduksi oleh paru-paru. Efek dari angiotensin 2 di sini terlihat hanya 2, ya. Kalau yang tadi terlihat sampai 4. Oke, utamanya yaitu sebagai vasokonstriktor, membuat vasokonstriksi pembuluh darah arteriolar. Efek lainnya dia akan men-trigger ini di atas ginjal, ya. Nah, di sini kan posisinya cuma diambil saja, ya, adrenalnya. Bagian pinggir kulit, ya, kulit namanya korteks adrenal, dia akan memproduksi hormon. Hormon apa namanya? Aldosteron. Fungsi dari hormon aldosteron dia akan men-trigger ginjal. Di mana? Di tubulus distal nefron ginjal untuk reabsorpsi natrium. Ya, tadi di slide sebelumnya apa saja yang direabsorpsi? Ada natrium, ada klorida, dan ada air. Ya. Nah, ini sehingga terjadi konservasi, terjadi penghematan, ya, konservasi. Penghematan natrium dan klorida, sehingga terjadi peningkatan osmolaritas, H2O akan mengikuti natrium. Terjadi penghematan air akhirnya, ya, natrium love water, water love natrium. Ya, di situ ada natrium, air akan mengikuti. Akhirnya akan membantu mengkoreksi tadi adanya penurunan konsentrasi natrium klorida, ada membantu koreksi penurunan volume plasma, sehingga natrium klorida normal, volume plasma normal, tekanan darah akan normal. Selesai tugas dari renin angiotensin aldosteron system. Yang berikutnya organ setelah kita bicara ginjal, ya, banyak sekali membicarakan ginjal karena fungsi utama dari sistem perkemihan itu ada di ginjal. Next, berikutnya adalah ureter. Ini adalah saluran, ya. Ada 2. Kenapa 2? Karena ginjalnya ada 2, kanan dan kiri. Ada 2 saluran dari ginjal, dari renal menuju ke vesika urinari. Panjangnya sekitar 25-30 cm dengan penampang diameternya setengah cm. Sebagian ada di rongga abdomen dan rongga pelvis. Untuk lapisan ureter, dinding luar
Ini adalah jaringan ikat, terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Kemudian lapisan tengah ini adalah lapisan otot polos. Ya, dia bisa dia bisa mengkerut, konstriksi, atau dia juga bisa dilatasi. Fungsi otot polosnya untuk itu. Bagian sebelah dalam itu adalah mukosa. Ini yang langsung berhubungan dengan cairan urinnya, yaitu lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter itu menimbulkan pergerakan-pergerakan peristaltik. Dari mana gerakan peristaltik? Dari lapisan smooth muscle-nya, dari lapisan otot polosnya. Fungsinya untuk mendorong urin masuk ke kandung kemih atau ke vesika urinarinya. Organ yang ketiga yaitu ada vesika urinari. Ini bentuknya, ini gambar sebelah kanan adalah vesika urinari. Terlihat ini yang bagian atas kecil adalah saluran ureter. Ya, kemudian dia ada sphincternya ya, sphincter uretral. Nah, ini lokasi masuknya saluran ureter di vesika urinari. Bentuknya seperti kendi atau buah pir, fungsi menampung urin. Fungsinya sebagai penampung urin terletak di simfisis pubis di bagian rongga pelvis. Sifatnya dia elastis seperti karet dan terdiri dari 4 lapisan. Ya, 4 lapisannya itu ada mukosa, kemudian ada smooth muscle, sampai nanti yang keluar adalah jaringan ikat. Kita bahas sedikit di sini. Ini tadi kita sudah sampai ke ureter ya, ureter kanan dan kiri. Kemudian ini adalah sphincter ureteralnya. Kemudian ada di bagian atas ya, ada muscle dextrusor. Ini adalah otot polos yang bekerja secara involuntir, yang dia akan mendorong ke bawah untuk mengeluarkan urin menuju ke uretra. Nah, kemudian di sini ada sphincter. Ini setelah dari vesika urinari masuk ke uretra, ada 2 sphincter. Di sini ada sphincter internal, kemudian di sini adalah sphincter eksternal. Sphincter internal ini sifatnya involuntary, tidak bisa kita kendalikan bawah sadar, ya. Dan di sini adalah sphincter uretra eksternal, ya. Di sini sifatnya voluntary, bisa kita kencangkan, bisa kita longgarkan, apakah kita tepat waktunya untuk mixi atau tidak. Oh, masih ikut kuliah walaupun di sini udah penuh ya, udah 1 liter gitu. Ketika masih kuliah sebentar saya tahan ya, dikencangkan gitu, sehingga kita tidak mixi. Itu paham ya? Jadi yang sphincter internal itu involuntary, yang sphincter eksternal itu adalah sphincter eksternal ini adalah voluntary, bawah sadar. Kemudian ini adalah orifice. Ini ujung dari uretra. Sedikit berbeda saja untuk uretra laki-laki dan perempuan. Lebih panjang uretra laki-laki, okay? Nah, next ini uretra, ya, saluran sempit yang merupakan bermuara dari vesika urinari. Perbandingan laki-laki dan perempuan. Panjangnya 13,7 sampai 16,2. Kalau perempuan lebih pendek, 3,6 sampai 6,2. Ini menjadi risiko wanita mengalami ISK, infeksi saluran kencing, saluran kemih, karena uretranya pendek, ya. Kemudian karena uretra laki-laki itu panjang, dia ada 3 bagian. Ada uretra pars. Pars itu bagian uretra pars prostatica, karena dia berada di prostat, ya, masuk di prostat. Kemudian ada uretra pars membranosa. Di sini terdapat sphincter uretra eksternal serta uretra pars
spongiosa. Sedangkan wanita, ya, sphincter uretra ini terletak di bagian atas vagina. Jadi kalau wanita punya 3 muara, ya, yang atas sendiri adalah uretra, yang tengah adalah vagina, yang belakang adalah anal. Oke, kalau laki-laki kan muaranya 2, uretra dan anal. Dah begitu. Oke. Uretra wanita hanya berfungsi sebagai saluran ekskresi urin saja. Nah, untuk lapisan uretra ada lapisan otot, ya, kemudian lapisan submukosa dan mukosa. Ini yang nanti berhubungan dengan cairan urin. Lapisan otot polos ini kelanjutan dari lapisan otot polos di vesika urinari, sifatnya dia elastis. Dan ada sphincter yang menjaga selalu tertutup. Untuk submukosa ini lapisan yang longgar mengandung banyak pembuluh darah dan saraf. Ini sedikit perbedaan uretra pada laki-laki, di mana yang mau saya contohkan, mau saya jelaskan adalah bagian, ya, 3 bagian dari uretra laki-laki. Ini adalah uretra pars prostatica, ya, ini bulat, ya, ini adalah kelenjar prostat, sehingga uretra yang dia berada di dalam prostat ini disebut uretra pars prostatica, ya, atau prostatic uretra. Ini akan bermasalah ketika sudah lansia, kemudian ada BPH. BPH adalah benigna prostatic hyperplasia, ya, pembesaran prostat. Pembesarannya bisa keluar dan ke dalam, sehingga saluran uretranya ini sempit, bahkan oklusi, bahkan tidak bisa kencing, ya, menjadi berbahaya. Kemudian setelahnya ada uretra membranosa, ada membranous uretra, ya, mulai dari pangkal, ya, kemudian ada spongi uretra, ya, ini di bagian batangnya. Paham ya? Nah, untuk wanita uretra, ya, berada lokasinya tadi dijelaskan di depan vagina. Jadi ada 3 muara kalau wanita. Ada uretra bagian depan sendiri, kemudian vagina dan anal. Next, terakhir kita membahas tentang urin. Ya, jumlah urin yang diekskresikan dalam 24 jam itu antara 1.500 sampai 2.000 tergantung dari pemasukan cairan atau intake cairan dan berbagai faktor lainnya, ya. Kalau warna bening berwarna kuning muda, ya, dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Warna kuning ini tergantung dari kepekatan, kemudian dari diet, dari obat-obatan yang dikonsumsi dan sebagainya. Untuk bau, dia khas, ya, khas urin. Bila dibiarkan semakin lama semakin akan berbau amoniak. Berat jenis normalnya 1,015 sampai 1,020. Komposisi dari urinnya tadi mayoritas dia kan cair, ya, 95%-nya adalah air, kemudian yang terlarut di situ adalah sampah metabolik, sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein. Kemudian ada asam urea, ada amoniak dan kreatinin. Ada elektrolitnya juga, ada natrium, kalium, ya, amin, ya, kemudian bikarbonat, fosfat dan sulfat. Serta ada pembuangan pigmen, ya, dari pemecahan sel darah merah, ada bilirubin, ya, dan urobilin. Serta mungkin juga ada toksin dan juga ada hormon-hormon terlarut. Untuk miksi atau proses kita berkemih, kita kencing, ada 2 tahap utama. Yang pertama itu vesika urinari terisi secara progresif, secara kontinu, sehingga meningkatkan ambang batas yang bisa ditampung oleh vesika urinari, maka akan ada refleks saraf mikturisi, ya, sehingga terjadi pengosongan vesika urinari.
Urutan dari miksi secara anatomi, pertama membuka meatus intimus, kemudian perubahan sudut dari uterovesikal, bagian atas dari uretra akan terisi urin, kemudian urin akan bertindak sebagai iritan pada dinding dari uretra, musculus destrusor akan berkontraksi dari vesika urinari, kemudian urin akan semakin terdorong ke uretra, ada daya dorong, ada peningkatan tekanan intraabdomen meningkat, akhirnya pembukaan sphincter extremus, sphincter yang luar ya, sehingga kita bisa memancarkan urin. Nah, urin keluar sampai vesika urinarinya kosong. Kontrol dari miksi ada kontrol refleks dan voluntary control. Kalau kontrol refleks ini diatur internal dari vesika urinari ya. Ketika bladder terisi, maka dia akan merangsang reseptor stretch, peregang, reseptor yang sensitif regangan. Karena bladdernya penuh kan dia teregang. Reseptor yang sensitif regangan ini akan merangsang saraf parasimpatis, dia akan relaksasi ya, mengeluarkan maksudnya, dia akan mengeluarkan urin dengan mengontrol untuk kontraksi dari bladder. Kontraksi bladder ini akan mendorong urin untuk keluar. Sedangkan kontrol voluntary dia berada di cortex cerebri ya, di bagian otak, cortex cerebri, dia akan men-trigger neuron motor ya di sphincter eksternal. Dari sphincter eksternal kemudian dia akan terbuka sehingga bisa terjadi urinari. Kalau sphincter eksternalnya tertutup ya nggak jadi miksi. Penghentian aliran urin secara sadar atau volunteer, jadi ada muskulus ini akan mengadakan kontraksi pada saat urin mengalir, kita bisa seperti itu. Kemudian vesika urinari akan tertarik ke atas, ureter memanjang ya, muskulus dari sphincter eksternal dipertahankan dalam kondisi konstriksi. Kita bisa menghentikan aliran urin secara sadar. Mungkin demikian saja penjelasan dari saya. Apabila ada ilmu yang salah, saya mohon maaf, bisa diklarifikasi ke saya. Bisa belajar dari berbagai sumber yang lainnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.